Bu Mega dan Pak Jokowi dari penelitian ini sebenarnya tidak bisa dibandingkan karena nilainya berbeda. Kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Ya, ternyata di tengah membuka peluang untuk menjadi masuk koalisi kabinet Prabowo Subianto, PDIP menyimpan sebuah gugatan terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia yakni Gibran Rakabuming Raka terkait keabsahan pencalonan beliau dalam pemilu 2024. Tentunya ini sangat diherankan karena di satu sisi PDI Perjuangan ini sedang mendekati Prabowo, bahkan Puan menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto. Namun di satu sisi lagi, PDI Perjuangan kini menaruh gugatan terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia yang artinya Bapak Gibran Rakabuming Raka ini mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Namun PDI Perjuangan seperti memiliki dua sikap politik yang berbeda. Padahal saya rasa gugatan ini tentunya akan ditolak oleh PT UN karena memang Gibran Rakabuming Raka sudah diberikan mandat oleh rakyat dan kemudian disahkan oleh KPU dan saat ini sudah dilantik juga. Ini artinya gugatan PDI Perjuangan telah resmi dinyatakan ditolak. Dan tentunya hal tersebut memantik reaksi dari beberapa pihak, baik dari PDI Perjuangan maupun dari kubu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, baik. Perkara 133 memang dijadwalkan hari ini, sebagaimana penundaan 2 minggu yang lalu, ditunda dari tanggal 10 harusnya ya, kemudian dibacakan hari ini tanggal 24 setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan memutuskan mengadili. Ini saya bacakan hasil yang muncul nanti di IKOT ya, karena ini adalah putusan secara elektronik. Dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi mengenai kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000. Jadi putusannya pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Seperti itu. Jadi pertimbangannya adalah bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ini hanya salah satu kutipan ya. Pengadilan menilai karakteristik permasalahan atau sengketa hukum ini berada dalam sengketa proses pemilu. Hal mana penyelesaian sengketa pemilu itu secara khusus telah diatur dalam pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum. Junto pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di PPU. Sehingga sengketa ini tidak dapat dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum, sebagaimana pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dan juga tidak termasuk sengketa hasil, bukan sengketa hasil pemilu, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perlindungan Sosial Negara. Jadi seperti itulah pokok-pokok dari putusan hari ini. Intinya tidak diterima dan ini merupakan bukan jenis berada dalam sengketa proses pemilu, yang dalam sengketa proses pemilu itu ada ranahnya sendiri. Jadi ketika pemilu sedang berlangsung. Ya. Tapi artinya PDI salah lapor ke PT UN atau gimana nih berarti Pak? Tidak ada istilah salah lapor kalau di pengadilan ini. Jadi kalau putusan tidak diterima itu bermakna
formilnya tidak terpenuhi. Formilnya itu ada 3, tentang kewenangan pengadilan, tentang tenggat waktu, dan tentang kepentingan dirugikan. Nah, majelis hakim hari ini itu berpendapat bahwa objek sengketa yang diajukan oleh PDIP itu bukan kewenangan PT UN, karena pengujian itu masuk di ranah sengketa pemilu, bukan sengketa biasa. Itu ada lagi? Cukup ya? Oke. Baik Pak, penegasan berarti ini hasil dikirimkan langsung ke penggugat dan tergugat, dan apakah PDIP ada respon balik atau gimana Pak terhadap putusan ini? Secara hukum pemacara ini langsung bisa di-download oleh para pihak, PDIP, kemudian KPU dan Gibran lah sebagai tergugat intervensi. Karena ini putusannya elektronik bisa di-download. Nah, akan tetapi penting kami sampaikan, ini putusan hasil pengadilan tingkat pertama, sehingga masih dapat dilakukan upaya hukum berikutnya, yakni banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan majelis hakim hari ini. Mas, jadi respon PDIP Beton apa udah belum? Belum. Ini kan baru putus 5 menit yang lalu baru putus. Jadi soal respon PDIP nanti saudara-saudara tanya langsung ke pihak PDIP dan kuasa hukum. Udah direspon. Wah, enggak bukan. Di SPP udah ya. Sudah Itu nanti diikut ya. diakses. Karena ini adalah publik putusan secara elektronik. kecepatan. Dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat dan tergugat 2 intervensi mengenai kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000. Jadi putusannya pada pokoknya